Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, kali ini kami berada di Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya ada di Gunung Ungaran, dan lebih tepat lagi kami berada di Dusun Darum, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Nah, di kawasan Gunung Ungaran inilah pemirsa terdapat sebuah peninggalan zaman kerajaan Hindu, yaitu sebuah bangunan yang merupakan tempat peribadatan oleh penganut agama Hindu saat itu, yaitu candi-candi yang berada di lerengnya Gunung Ungaran ini. Nah, karena banyaknya candi-candi yang berada di lereng Gunung Ungaran ini pemirsa, sehingga nama kawasan ini disebut kawasan Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah merupakan makna dari candi adalah sebuah tempat peribadatan agama Hindu, dan gedong adalah merupakan tempat atau bangunan, lalu songo adalah merupakan jumlah dari bangunan tersebut, ya. Jadi makna dari Candi Gedong Songo adalah bangunan candi yang berjumlah 9, ya. Jadi di lereng Gunung Ungaran Semarang ini ada 9 tempat, ya, yang dimana di masing-masing tempat berdiri beberapa candi di zaman itu, dan sampai saat ini masih bisa kita lihat keberadaannya, yaitu candi-candi yang ada di lereng Gunung Ungaran ini. Walaupun toh kondisinya candi-candi ini sudah ada yang mulai berantakan, namun ada beberapa yang masih utuh dan bisa kita nikmati sebagai pemandangan yang sangat indah di atas atau di lerengnya Gunung Ungaran yang mempunyai udara cukup segar dan asri ini. Nah, kali ini kami Kembang Setaman Group telah memasuki kawasan Candi Gedong Songo. Dan memang dalam kesempatan saat ini kami melakukan perjalanan untuk menuju ke kawasan Candi Gedong Songo ini dengan berkuda, karena pertimbangan kami bahwasanya apabila kami berkuda mungkin bisa lebih cepat, tidak begitu capek, namun apabila kami berjalan kaki mengelilingi Candi Gedong Songo ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama dan bisa juga kami kecapean. Maka oleh sebab itu pemirsa, saat ini kami ditemani oleh seseorang warga yang membawa kami dengan kudanya untuk menuju kawasan Candi Gedong Songo. Dan saat ini kami telah memasuki hutan pinus yang sangat lebat, dan di sisi lain dalam hutan pinus ini udaranya sangat segar sekali, dan dibalik semua itu pemirsa,
di balik kesegaran, keindahan dari Gunung Ungaran ini terselip mitos dari masyarakat bahwasanya Candi Gedong Songo adalah merupakan candi yang masih wingit dan angker sekali. Karena Candi Gedong Songo ini ditengarai bahwasanya candi ini adalah merupakan peninggalan sejarah dari zaman kerajaan Hindu saat itu dalam dinasti Sanjaya dan sebelum adanya Mataram kuno berada di tanah Jawa ini. Candi Gedong Songo pemirsa, selain mempunyai tempat yang sangat indah dan mempesona, bisa dikatakan juga sebagai kayangan Suroloyo ya. Kami Kembang Setaman Group menamakan kawasan Candi Gedong Songo ini adalah merupakan kawasan kayangan Suroloyonya Semarang. Karena apa pemirsa? Karena kawasan Suroloyo adalah merupakan surga atau kawasan surganya para dewa di dalam cerita Ramayana. Soalnya selain ada beberapa candi pemirsa, di lereng Gunung Ungaran ini juga ada legenda tentang kisah Ramayana, di mana sang Rahwana telah menculik Dewi Sinta, istri kesayangan dari Rama, dan akhirnya Rahwana atau Dasamuka tersebut ya, ditangkap dan dihajar, tidak dibunuh oleh punggawa dari Rama. Namun Rahwana tidak mempan untuk dirajam dengan berbagai macam senjata, sehingga saat itu pemirsa Sang Hanuman akhirnya mengangkat sebuah gunung dan ditimbunkannya lah gunung tersebut di tubuh Rahwana. Dan akhirnya Rahwana tertimbun gunung ini, dan akhirnya gunung ini dinamakan Gunung Ungaran. Demikian pemirsa. Nah, kali ini kami hanya ingin mengeksplor perjalanan kami menuju ke kawasan Candi Gedong Songo. Namun video-video kami berikutnya nanti akan bercerita tentang masing-masing tempat ya, keberadaan candi-candi yang ada di kawasan Gunung Ungaran ini. Dan di sisi lain, di Gunung Ungaran ini karena masih kental dengan budaya Hindu, sehingga di dekat Candi Gedong 1 pemirsa ada sebuah sumber atau mata air yang ditengarai oleh masyarakat dinamakan sumber air suci. Sumber air suci konon adalah merupakan tempat mandinya para dewa-dewa, dan begitu juga karena candi ini adalah merupakan candi dari dinasti Sanjaya dari kerajaan Hindu. Candi Gedong 1 ini konon juga dihuni oleh Ratu Adil di tanah Jawa saat itu, yaitu Ratu Sima. Kalau pemirsa menengok ke belakang sejarah Indonesia, di pelajaran sekolah dasar dahulu kita mendapatkan mata pelajaran sejarah dengan judul Kerajaan Kalingga, di mana Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang adil, wanita yang bijaksana, yaitu Ratu Sima namanya. Dan Ratu Sima pun juga didampingi oleh hulu balang yang sangat gagah perkasa, yaitu Loh Gawe namanya. Dan Ratu Sima pun karena keadilannya, Ratu Sima pun juga menyiapkan algojo-algojonya
untuk mengeksekusi para warga atau rakyatnya yang melanggar perintah atau istilahnya melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan di dalam aturan pemerintahan saat itu. Oke pemirsa, kembali di sini kami sedang memasuki hutan pinus yang sangat lebat, dan di dalam hutan pinus ini pun juga terasa hawa hawa mistisnya yang masih cukup kental sekali pemirsa. Bulu kuduk berdiri, dan diceritakan atau konon diceritakan juga bahwasanya hutan pinus di samping bangunan Candi Gedong Songo ini adalah hutan yang dijaga oleh Ki Murdo. Ki Murdo adalah merupakan sosok gaib atau sosok astral yang menjaga hutan pinus ini untuk melindungi keberadaan Candi Gedong Songo yang dibangun oleh Ratu Sima saat itu. Dan konon juga pemirsa, Mbah Murdo ini kadangkala juga menambahkan sosoknya sebagai Mbah Godek ya. Jadi kadangkala sosok gaib yang besar sekali, dan bahkan besarnya Mbah Murdo atau Mbah Godek ini besarnya hampir menyerupai tingginya candi yang ada di lereng Gunung Ungaran ini. Dan memang benar pemirsa, dari kami semakin ke dalam memasuki kawasan hutan pinus ini, seorang warga yang membawa kami dengan naik kuda ini juga bercerita bahwasanya kawasan ini sangatlah angker sekali, dan kami di dalam perjalanan ini dilarang untuk bercerita aneh-aneh ya, karena takut ya. Jadi masyarakat pun kalau saya merasakan hawa mistisnya di hutan pinus ini dan hendak bercerita kepada warga yang membawa kami ini, ternyata warga ini juga ketakutan, melarang kami untuk bercerita, dan dimohon ceritanya nanti kalau sudah selesai keluar dari hutan pinus ini, katanya demikian. Nah pemirsa, jadi di kawasan Candi Gedong Songo ini memang ada beberapa candi yang masih berdiri tegak, dan keberadaan candi-candi tersebut pemirsa juga masih dihuni oleh sosok-sosok astral, sosok-sosok gaib yang menjaga keberadaan candi-candi ini ya. Dan ada candi satu, yang candi satu ini di Tengari adalah merupakan tempatnya Ratu Sima bersama para dayang-dayangnya ya. Ratu Sima biasa di candi satu ini untuk melakukan pemujaan ya, karena zaman Hindu di candi-candi seperti inilah penganut-penganut Hindu itu mengadakan pemujaan atau mengadakan suatu ritual. Dan berikutnya juga untuk candi yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, candi-candi ini juga masih dijaga oleh para pengawal-pengawal Ratu Sima yang kekar-kekar dan bengis-bengis kelihatannya. Oke pemirsa, jadi keangkeran atau kewingitan kawasan Gunung Ungaran di mana Candi Gedong Songo ini berada memang tidak hanya sekedar cerita belaka, namun apabila pemirsa hendak membuktikan silahkan datang sendiri ke Semarang, ke Dusun Nendarum, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Semarang ini. Kami persilahkan untuk menikmati indahnya suasana Gunung Ungaran. Namun perlu diketahui pemirsa bahwasanya di balik keindahan Gunung Ungaran ini
terselip legenda besar dari masyarakat Semarang bahwasanya kawasan Candi Gedong Songo adalah merupakan kawasan yang masih wingit saat ini, masih angker, dan keangkerannya ini pun juga bisa dibuktikan dengan keangkerannya ini pun konon oleh masyarakat diyakini bahwasanya tidak hanya di malam hari, namun di siang hari pun juga kadangkala para penunggu candi-candi ini pun juga menampakkan diri menjelma sebagai sosok manusia yang sedang berwisata pula, ya, kadang-kadang seperti itu. Dan memang keangkerannya ini sungguh luar biasa hawanya pemirsa, sungguh luar biasa. Kami sendiri yang hanya sekedar lewat diantar oleh seorang warga ini pun juga merasa bergidik, ya, dan ya merinding sekali, apalagi ini suasana kabut sudah mulai turun, ya, dan menambah ya suasana yang cukup serem lah, ya. Suasana cukup serem, ya. Dari perjalanan kami ini memang sedikit kabut turun tipis-tipis, dan ini Bapak penuntun kudanya ini juga mewanti-wanti, Pak ampun cerita riyen nggih, ampun cerita riyen teng mriki mungkin jaran kula ndak rewel, katanya demikian. Beliau ini melarang kami untuk bercerita tentang kawasan hutan pinus ini, khawatir kalau kudanya ini nanti menjadi liar, katanya demikian. Soalnya sering terjadi demikian katanya. Oke pemirsa, demikianlah perjalanan kami menuju kawasan Candi Gedong Songo, dan selanjutnya ikutilah perjalanan kami di video berikutnya. Akhirnya dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.